adik-adik yang di rumah. Wah, adik-adik yang di rumah, puji Tuhan, sore hari ini kita kembali beribadah lagi dalam minggu ini bersama Kak Elis dan Kak Kaleb di GBK Beraksi. Wah, Kak Kaleb, sore hari ini Kak Elis senang sekali. Senang kenapa Kak Elis? Karena sore hari ini kita akan kembali diberkati lagi Kak Kaleb. Diberkati dengan kesaksian dari teman-teman kita yang akan bersaksi pada sore hari ini. Wah, benar sekali Kak Elis. Tapi Kak Elis, apa minggu tuh, Kak Kaleb? ini GBK Beraksi akan masuk ke dalam spesial edisi Natal. Wah, benar Kak Kaleb. Bulan-bulan ini kita akan menyambut kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Jadi minggu ini kita masih dalam edisi spesial Natal Kak Kaleb. Benar sekali Kak Elis. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, karena sebentar lagi kita akan masuk ke Natal, semuanya yuk bangkit berdiri, kita angkat pujian sama-sama. Natal telah tiba. Ucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Ku ucapkan selamat hari Natal. Ku ucapkan selamat hari Natal. Ku ucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Natal telah tiba, Natal telah tiba, Natal telah tiba, kita semua bersuka cita. Hari bahagia, hari yang indah, hari bahagia, lahirnya Raja yang Maha Mulia. Ku ucapkan selamat hari Natal. Ku ucapkan selamat hari Natal. Ku ucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Ku ucapkan selamat hari Natal. Ku ucapkan selamat hari Natal. Ku ucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Nah, adik-adik yang di rumah, kita akan melanjutkan ibadah kita pada sore hari ini. Sebelumnya, Kak Elis mau buka kita dalam doa terlebih dahulu. Yuk, adik-adik yang di rumah, matanya ditutup, tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan. Kak Elis akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami masih boleh ada sampai pada saat ini. Tuhan, pada sore hari ini kami mau beribadah bersama dengan Tuhan. Tuhan, sore hari ini juga kami mau mendengarkan kesaksian. Kami mau diberkati oleh kesaksian dari teman-teman kami. Tuhan memberkati. Bahkan ibadah ini pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. GBK Beraksi. Wah Kak Kaleb, coba lihat. Kita kedatangan tamu nih sore hari ini. Benar sekali Kak Elis. Halo Kak Elis, Kak Kaleb. Halo adik-adik di rumah. Selamat sore. Wah, adik-adik yang di rumah, sore hari ini kita akan diberkati lagi oleh kesaksian dari bintang tamu kita pada sore hari ini.
Tapi sebelumnya adik-adik yang di rumah sudah kenal belum sama bintang tamu kita sore hari ini? Pasti sudah kenal dong. Ya, adik-adik yang ada di rumah biasanya Kak Elis menemani kakak-kakak Galeri Bible Kids untuk melayani setiap sore. Biasanya juga Kak Elis juga mengambil bagian dalam pelayanan di Galeri Bible Kids. Tapi mungkin nggak setiap hari ya adik-adik ya, nggak setiap hari Minggu kayak gitu Kak Kaleb dan Kak Elis. Iya, adik-adik yang di rumah, benar sekali. Kalau adik-adik sering menyaksikan Galeri Bible Kids, pasti pernah bertemu dengan bintang tamu kita sore hari ini. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih, mungkin adik-adik pernah kenal, pernah lihat, tapi biar lebih jelas, biar lebih kenal, kita minta bintang tamunya kenalan dulu yuk. Oke deh, nah adik-adik di rumah kenalin ya, namanya kakak, nama panjangnya, tapi nggak panjang banget ya, namanya itu Kak Elizabeth, tapi biasa dipanggil hanya Kak Elis, jadi sama nama kita Kak. Sama. Ya, sama Kak nama kita dua ya. Oke, adik-adik yang di rumah, jadi nama kakak ini adalah Kak Elis dan ini juga Kak Elis gitu. Jadi yang kesaksian yang mana? Yang ini dong Kak Elis. Jadi Kak Elis ini Kak tinggalnya sekarang sama-sama nih di sini, yaitu di Kota Wisata Batu. Jadi kakak melayani sekarang di YPPII, tepatnya di Satuan Kegiatan PAP, yaitu Pelayanan Anak dan Pemuda, kayak gitu Kak. Wah, berarti Kak Elis ini sudah lama dong berada dalam pelayanan anak. Ya, jadi Kak Elis melayani anak kalau di Batu Kak Elis sejak tahun 2016 ya, di sini sampai sekarang. Tapi sebelumnya Kak Elis melayani anak itu sejak Kak Elis kuliah, bahkan sebelum kuliah, tapi lebih konsennya pelayanan anak itu sejak Kak Elis kuliah di STTATI namanya. Jadi itu ada di Kalimantan Barat. Jadi kan sekolahnya kita di sini YPP itu punya 3 sekolah Kak. Jadi ada I3, ada Tanjung Inim dan juga ada STTATI. Nah Kak Elis melayani dan kuliah itu di STTATI di Kalimantan Barat. Mungkin adik-adik juga yang nonton sekarang ada nih yang dari Kalimantan Barat. Jadi Kak Elis waktu itu tahun 2010 loh Kak Elis itu selesai kuliahnya. Tapi Kak Elis itu di kuliah itu dari tahun 2004. Jadi 2004 itu Kak Elis 2004 tuh Kak Elis melayani sudah di Kalimantan Barat. Seperti itu Kak. Jadi kira-kira kalau ditanya berapa lama sih melayani? Jadi Kak Elis kira-kira melayani itu ada kurang lebih 18 tahun ya melayani di pelayanan anak. Kayak gitu Kak. Jadi Kak Elis tuh nggak hanya melayani di sekolah situ aja, tapi juga masuk ke pedalaman loh Kak. Terus anaknya itu seru-seru lah anak-anak yang Kak Elis layani. Jadi kayak gitu Kak, kurang lebih 18-19 tahun lah melayani anak. Wah, lama sekali ya Kak Kaleb. Lama sekali adik-adik. Berarti sama dong seperti Kak Elis, mulai dari pelayanan anak dari sejak kuliah. Seperti itu. Kak Kaleb juga dong. Sejak kuliah ya, sejak kuliah ya melayani anak. Sudah lama sekali adik-adik. Terus Kak Elis mau tanya dong, selama kakak pelayanan anak, kira-kira ada nggak momen yang paling berkesan dari Kak Elis selama pelayanan anak? Nah, jadi Kak Elis itu kan gini Kak, jadi Kak Elis itu kan dipanggil sama Tuhan ya menjadi hamba Tuhan dari firman Tuhan yang meneguhkan Kak Elis itu dari Yesaya 43 ayat 4. Di situ kan dibilang oleh karena engkau berharga di mataku. Jadi Kak Elis itu melayani anak karena Kak Elis merasa bahwa Kak Elis itu kan berharga ya di matanya Tuhan, di matanya Tuhan Yesus. Maka Kak Elis juga yakin waktu Kak Elis lihat anak-anak, melihat anak-anak yang juga Kak Elis layani, mereka juga berharga di matanya Tuhan Yesus. Maka itu Kak Elis sangat mencintai pelayanan anak. Nah, yang paling berkesan itu semua pelayanan anak berkesan Kak Elis. Jadi semua yang Kak Elis lakukan melayani anak itu semuanya itu ada kesannya masing-masing. Ada yang Kak Elis melayani anak, kemudian
papa mamanya bertobat, kenal Tuhan Yesus. Ada yang Kak Elis melayani anak, orang tuanya juga waktu itu juga sedang sedang ada masalah, ada pergumulan. Terus dari situ anaknya kemudian akhirnya bertobat dan saat ini dia juga dibentuk di sekolah teologi. Jadi sebenarnya kalau mau kesannya pelayanan anak tuh banyak banget Kak Elis, karena kan kita melayani nggak hanya di kota, tapi Kak Elis juga melayani itu di pedalaman yang kadang nggak ada listrik, nggak ada airnya, susah seperti itu. Tapi mereka semangat untuk mengasihi Tuhan Yesus, mereka semangat untuk beribadah. Nah itu yang kesan yang selalu Kak Elis ingat. Kayak gitu Kak. Wah, kesan yang baik ya. Nah, adik-adik penasaran juga nggak, selama pelayanan pasti ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Kak Elis. Nah, kesulitan seperti apa itu Kak Elis dalam pelayanan anak? Nah, jadi kalau kesulitannya apa ya? Karena Kak Elis pasti ada ya rasa kesulitan, tapi Kak Elis yakin ya Tuhan Yesus itu kan menolong ya setiap pelayanan kita. Jadi Tuhan sudah pasti menolong ya dalam setiap kesulitan. Tapi ada juga kesulitan yang Kak Elis alami. Kadang kalau kita harus melayani Kak di Kalimantan Barat itu kan nggak semua ada transportasi ya, ada tapi hanya 1-2. Kadang jarak yang kita tempuh untuk melayani itu juga sulit, medan untuk kita ke sana juga sulit. Kemudian kadang bahasa juga itu menjadi kesulitan, makanya kita harus belajar ya. Maka waktu itu Kak Elis sangat bersyukur karena waktu kuliah Kak Elis sudah dari semester pertama itu Kak Elis sudah belajar bahasa daerah. Di sana kan pakai bahasa Dayak ya. Jadi Kak Elis belajar bahasa Dayak dari semester pertama. Nah itu yang memudahkan kita. Bahkan kadang Kak Elis juga punya kesulitan nih Kak Kaleb. Nih Kak Kaleb kan pegang gitar nih. Nah kalau Kak Elis nggak tahu main musik, kadang itu juga yang menjadi kesulitan Kak Elis. Tapi itu tidak mematahkan semangat Kak Elis untuk tetap melayani anak-anak. Nggak ada gitar, nggak ada musik, kan kita bisa tepuk tangan, bener nggak Kak? Bener sekali. Bener, ya kayak gitu Kak. Wah, seru banget ya Kak Kaleb dalam pelayanan anaknya. Kak Elis. Betul sekali. Nah, tapi Kak Kaleb dan Kak Elis, Kak Elis ini waktu di sana kan sudah selesai kuliah nih, terus Kak Elis juga diminta untuk langsung melayani kan di STT-ATI. Jadi Kak Elis sempat melayani kurang lebih 5 tahun ya di STT-ATI sebagai staf dan dosen waktu itu. Jadi Kak Elis itu berkantor di salah satu kantor yang juga melayani anak, namanya itu dulu BPPA. Nah di situ kita juga banyak kok melayani anak-anak, kemudian juga buat lagu, kemudian buat alat peraga untuk anak-anak, kemudian mahasiswa juga kita kasih kayak seminar gitu Kak untuk mereka mencintai pelayanan anak. Jadi setiap Paskah kita kasih yang namanya itu kayak presentasi gitu untuk pelayanan Paskah, Natal juga seperti itu. Jadi nanti mereka tinggal pergi melayani, tinggal pakai bahan yang sudah kita buatkan. Kayak gitu Kak pelayanannya Kak Elis. Buat lagu, kira-kira ada nggak Kak lagu-lagu baru yang bisa Kak Elis bagikan untuk adik-adik yang di rumah? Ada dong tentunya. Ada ya, jadi walaupun Kak Elis nggak tahu main musik, suara Kak Elis juga pas-pasan, tapi puji Tuhan Kak Elis punya tim di sana. Jadi bukan hanya Kak Elis sendiri yang ciptain lagu. Di sana Kak Elis waktu itu yang tadi Kak Elis bilang, timnya Kak Elis itu kan namanya BPPA ya, jadi bidang pengembangan pelayanan anak. Jadi Kak Elis itu ada beberapa tim waktu itu. Memang sampai sekarang timnya silih berganti ya, jadi ada yang pergi melayani, sudah nggak stay di situ, nggak lagi di STT-ATI. Tapi Kak Elis ada namanya Kak Sonya, ada juga yang namanya Kak Sesel. Kak Sesel itu sekarang melayani di Kamboja loh Kak. Terus habis itu ada juga yang namanya Kak Epifania, itu juga sekarang melayani di Jepang. Kemudian ada juga namanya Kak Yosua, dan sekarang yang masih stay di situ adalah namanya Kak Sonya, orang Kupang loh Kak Kaleb. Orang Kupang sama dong sama Kak Kaleb. Iya, jadi timnya Kak Elis itu membuat album anak juga sama dengan pelayanan kita di GBK saat ini. Jadi ada beberapa lagu yang nanti Kak Elis akan ajarin ya buat adik-adik di rumah juga, Kak Elis dan juga Kak Kaleb ya tentunya.
Nah, Kak Eli sama Kak Kaleb, jadi ada lagu nih. Jadi kalau Natal nih kan di sebelahnya Kak Kaleb tuh ada pohon Natal tuh kan. Wow. Nah, ada pohon Natal. Terus di sampingnya Kak Elis nih juga ada kado-kado Natal nih yang adik-adik lihat ya. Jadi Kak Elis itu ciptain bersama dengan teman-teman, nggak hanya Kak Elis sendiri, ciptain satu lagu namanya itu Jingle Bells. Nah, waktu itu pas pelayanan Natal kita bikin workshop Natal nih untuk mahasiswa STTAT waktu itu, dan kita kasih satu tema yaitu kecil tapi berharga. Jadi di situ kami merasa bahwa walaupun anak-anak yang kita layani, adik-adik masih kecil, tapi mereka itu juga berharga sama dengan orang-orang dewasa di luar sana. Jadi Kak Elis dan Kak Kaleb, walaupun diri mereka masih kecil, tapi mereka juga bisa menjadi saksi bagi teman-teman, bagi opa-oma, bagi keluarga mereka. Makanya waktu itu kita kasih tema yaitu kecil tapi berharga. Nanti Kak Elis ajarin ya lagunya tentang Jingle Bells. Nah, kemudian nggak hanya itu loh Kak Elis dan Kak Kaleb, Kak Elis juga bersama dengan tim juga kasih lagu. Waktu itu apa ya? Jadi lagunya itu tentang ini Kak, tentang undang Yesus. Nah di situ lagunya ini diciptain bersama-sama. Waktu itu masih ada yang namanya Kak Susan ya. Jadi Kak Susan waktu itu juga nyiptain lagu ini tentang bagaimana kita mengundang Tuhan Yesus itu masuk dalam hati kita. Jadi Tuhan Yesus kalau sudah ada di hati kita, Dia akan menolong kita. Adik-adik nggak akan rasa takut, adik-adik nggak akan rasa khawatir. Kita kan juga kayak gitu ya Kak ya. Kalau sudah ada Tuhan Yesus di hati kita, kita nggak akan takut dan nggak akan khawatir. Jadi makanya lagu ini diciptain supaya adik-adik tuh mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hatinya. Dan adik-adik kami waktu itu juga rindu supaya ada begitu banyak juga anak-anak yang belum mengenal tentang Juru Selamat, mereka mengenal tentang Juru Selamat dan mereka diselamatkan. Kayak gitu Kak Elis dan Kak Kaleb. Wah, puji Tuhan loh Kak Kaleb, dari pelayanan yang telah kita dengarkan dari bintang tamu kita pada sore hari ini, begitu banyak keseruan, banyak rintangan juga yang dihadapi, dan juga banyak jiwa-jiwa yang telah dimenangkan. Nah, tadi kan Kak Elis nih sudah bikin banyak album, lagu-lagu. Terus kita mau dong Kak diajarin lagu-lagunya biar kita bernyanyi bersama dan kita bisa memuji Tuhan sama-sama. Oke, karena sekarang ini momennya Natal ya adik-adik di rumah. Jadi kita mau nyanyi lagunya yang Jingle Bell. Nanti mungkin langsung kita belajar sama-sama di video ya adik-adik. Tapi yang untuk undang Yesus nanti kita akan belajar sama-sama ya. Kak Kaleb yang akan mainkan musiknya pakai gitar ya. Oke? Oke, yuk adik-adik yang di rumah kita belajar sama-sama ya. Lihat, Yesus sedang berdiri menunggu di pintu hatimu. Dengar, Dia bertanya adakah tempatnya di dalam hatimu. Buka, buka, undang Dia masuk, tinggal di dalam hatimu. Buka, buka, undang Dia masuk, tinggal di dalam hidupmu. Jadi penebus dan raja untukku, agar kau bersama-sama Dia di kerajaannya. Lihat, Yesus sedang berdiri menunggu di pintu hatimu. Dengar, Dia bertanya adakah tempatnya di dalam hatimu. Buka, buka, undang Dia masuk, tinggal di dalam hatimu. Buka, buka, undang Dia masuk, tinggal di dalam hidupmu. Jadi penebus dan raja untukku, agar kau bersama-sama Dia di kerajaannya. Buka, buka, undang Dia masuk, tinggal di dalam hatimu. Buka, buka, undang Dia masuk, tinggal di dalam hidupmu. Jadi penebus dan raja untukku, agar kau bersama-sama Dia
di kerajaannya. Wah, seru banget Kak Elis lagunya. Iya betul, Kak Elis dan Kak Kaleb. Kak Elis tuh waktu tadi nyanyi, Kak Elis jadi inget waktu itu yang ngajarin gerakan juga nggak hanya kami loh tim. Waktu itu Kak Elis tuh juga punya mentor sama dengan Kak Elis dan Kak Kaleb. Mentornya itu namanya Ibu Doye Kim. Mungkin sekarang lagi nyaksiin ya. Selamat sore Ibu Doye. Halo. Ibu Doye itu dari Korea. Nah jadi dia yang juga ngajarin gerakan ini pas kata-kata yang tadi Kak, buka undang dia masuk. Nah itu Ibu Doye ajarin gerakan yang itu. Nah kita juga rindu loh Kak, waktu Kak Elis tadi nyanyiin ini juga rindu bahwa nggak hanya anak-anak kita yang yang kita layani, yang kenal sama Tuhan Yesus masuk surga, tapi kita juga rindu banyak lagi anak-anak untuk mereka juga menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan mereka juga boleh bersama-sama masuk surga nantinya Kak, kayak gitu. Wah, adik-adik yang di rumah, tadi kan kita sudah mendengarkan bersama-sama dan kita sudah belajar bersama-sama lagunya. Sekarang kita mau belajar lagu ini dengan gerakannya. Yuk kita saksikan sama-sama. Yesus sedang berdiri menunggu di pintu hatimu. Dengar, dia bertanya adakah tempatnya di dalam hatimu. Buka, undang dia
BK beraksi. Wah, Kak Kaleb, lihat nih, kok rame banget nih. Siapa nih semua nih? Nah, Wah. Kak Elis, kali ini bintang tamu kita itu adalah kakak-kakak, semua personil kakak-kakak GBK Kak Elis. Wah, benar sekali adik-adik. Semuanya kita sapa dulu yuk kakak-kakaknya. Halo, kakak-kakak semua. kakak-kakak semua. Wah, seneng banget. Sore hari ini kita bersama dengan semua kakak-kakak Galeri Bible Kids. Tentunya pada sore hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari kakak-kakak Galeri Bible Kids. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan bersama-sama nih kesaksian dari Kak Elis. Tapi bukan Kak Elis yang ini ya, Kak Elis yang satunya tadi. Yang pertama kesaksian. Nah, adik-adik yang di rumah, tahu nggak kalau Kak Elis yang tadi itu adalah pembina dari kakak-kakak semua yang ada di sini. Jadi Kak Elis yang tadi itu yang membantu mengajari kakak-kakak semuanya pelayanan di Galeri Bible Kids. Nah, sekarang tadi kan kita sudah dengar kesaksian dari pembinanya kami nih. Nah, sekarang kita mau dengar nih kesaksian dari kakak-kakaknya. Kira-kira adik-adik yang di rumah penasaran nggak? Sejak kapan sih Galeri Bible Kids ini ada? Tapi sebelum itu adik-adik, kita mau perkenalan dulu sama kakak-kakaknya. Mungkin Iya bener ada banget yang belum Kak kenal nih Kak Kaleb. Elis. Mungkin di antara kakak-kakak ini mungkin adik-adik yang di rumah ada yang belum kenal. Oke, kita mau kenalan dulu ya adik-adik. Diperhatiin ya, diingat namanya, diingat juga wajahnya. Oke, kita bisa mulai dari kakak yang cantik itu deh, yang paling ujung deh. Wah, Shalom adik-adik yang di rumah. Perkenalkan nama kakak Kak Yusti. Halo Kak Kak Yusti. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Eci. halo Kak Eci. Halo, kalau kakak namanya Kak Fide. Hai Kak Halo, Kak Fida. Halo kakak-kakak, halo adik-adik. Kalau kakak namanya Kak Joyce. Halo Kak Joyce. Halo semuanya. Perkenalkan nama kakak Kak Vera. Hai Kak Vera. Sekarang kakak yang baju merah deh yang di ujung. Coba perkenalkan namanya dulu Kak. Halo adik-adik, kakak semuanya. Nama kakak Kak Aryan. Halo Hai, Kak Aryan. Halo adik-adik, nama kakak Kak Paskalis. Halo Kak Paskalis. Oke, kalau kita berdua kan tadi sudah kenalan Kak Elis dan Kak Kaleb. Nah, tadi kan kita udah mau penasaran nih, sejak kapan sih Galeri Bible Kids ini dimulai dan sejak kapan ini dan sampai mana sekarang Galeri Bible Kids ada? Bisa dong salah satu dari kakak-kakaknya menjelaskan untuk adik-adik yang di rumah tentang Galeri Bible Kids. Dari Kak Fida mungkin. Oke. Nah, adik-adik yang di rumah, jadi Galeri Bible Kids ini dibentuk oleh Kak Elis yang tadi udah kesaksian pertama. Nah, Kak Elis itu adalah mentor dari kami semua. Kak Elis membentuk Galeri Bible Kids ini bersama dengan tim sebelumnya sebelum kami semua ada, dan itu dibentuk pada tanggal 20 Desember tahun 2020. Jadi, kalau udah mau dihitung-hitung nih Kak, itu sudah mau 2 tahun nanti pas tanggal 20 Desember, 2 hari lagi. Wah, adik-adik yang di rumah sudah mau 2 tahun aja nih. Dalam 2 hari lagi Galeri Bible Kids akan berulang tahun, kedua tahun. Seneng dong, perasaan kakak-kakak pasti seneng banget nggak? Seneng banget dong. Seneng dong. Nah, adik-adik yang di rumah juga pasti seneng kan kalau Galeri Bible Kids terus ada sampai saat ini dan bahkan sampai seterusnya. Nah, ngomong-ngomong pelayanan di Galeri Bible Kids, gimana nih perasaannya selama melayani di Galeri Bible Kids? Apakah senang? Apakah masih takut-takut atau gimana? Mungkin dari Kak Vera deh bisa bagikan. Oke, pasti kakak-kakak yang lain punya perasaannya masing-masing Kak. Betul sekali, Kak Tapi pasti semuanya bersuka cita sekali karena kami bersyukur kami
jadi mahasiswa nih Kak di Institut Injil Indonesia. Dan Tuhan percayakan kami semua untuk melayani secara khusus pelayanan anak di Galeri Bible Kids. Jadi pastinya semua bersyukur dan bersuka cita. Tapi Kak Elis, walaupun kita bersuka cita, pasti ada susah-susahnya. Ada masa-masa yang sulit karena kami harus belajar di depan kamera, kami harus hafalin gerakan, dan banyak lainnya. Tapi kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Tuhan tolong kami sampai sekarang. Wah, puji Tuhan. Benar sekali Kak Kaleb. Ternyata kakak-kakak di sini melayani itu setiap kali mau pelayanan pasti punya ketakutannya masing-masing. Ada yang nggak pede di depan kamera, ada yang masih kaku-kaku dalam bergerak. Pasti semuanya punya ketakutannya masing-masing. Tapi seperti yang Kak Vera bilang, tetap bersyukur. Kak Elis juga selalu bersyukur setiap kali diberikan pelayanan seperti itu. Kira-kira dalam pelayanan ini nih Kak, apa sih ada nggak sih Kak ayat firman Tuhan yang menguatkan semua kakak-kakak Galeri Bible Kids sehingga mau untuk selalu bersyukur dalam melayani Tuhan? Ada pastinya Kak Elis. Jadi kami di dalam melayani Tuhan ada satu ayat yang mendasari pelayanan kami, yang menguatkan kami untuk melayani Tuhan. Kak Vera boleh bacakan ya untuk kita semua ya? Boleh banget Kak Vera. Jadi ayatnya di Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi Kak Elis dan Kak Kaleb, bahkan kakak-kakak semuanya dan adik-adik yang di rumah, ayat ini yang menjadi dasar kami untuk melayani Tuhan, menguatkan kami di dalam pelayanan Galeri Bible Kids. Wah, dari mana nih Kak? Amsal 22 ayat yang ke-6. Adik-adik yang di rumah ingat ya. Jadi Galeri Bible Kids ini punya ayat firman Tuhan yang menguatkan kakak-kakaknya dalam pelayanan, yang menjadi dasar dari pelayanan Galeri Bible Kids ini. Dari Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Nah, kakak-kakak, kira-kira tadi kan udah menyampaikan beberapa kesulitan, misalnya kayak gugup dalam ketika di depan kamera. Kira-kira ada lagi nggak kesulitan-kesulitan ketika kakak-kakak mengambil pelayanan dalam GBK? Betul tuh Kak. Ada nggak Kak yang sulit banget nih di bagian ini nih, sulit banget nih di bagian ini nih. Ayo dong Kak, cerita nih di bagian mana sih yang kesulitan kakak-kakak alami selama melayani di Galeri Bible Kids? Kakak mau tau nggak yang paling sulit itu yang nggak kami semua bisa? Apa tuh Kak? Joyce yang paling sulit di pelayanan ini. Wah, karena, Kak Joyce? Iya Kak, karena Kak Joyce yang mengedit. Pasti butuh apa Kak? Butuh ketelatenan, kesabaran. Coba deh Kak Joyce cerita, sharing bagaimana Tuhan tolong dalam proses pengeditan yang mungkin jadi tantangan untuk pelayanan kita. Jadi Kak, kesulitannya dalam mengedit itu ya harus teliti juga, diperhatikan dari setiap video. Terus kalau ada kesalahan gerakan atau pengulangan, kita harus cut itu dan kita harus gabungkan. Terus yang lebih lebih harus teliti lagi tuh waktu cerita Kak. Waktu penyampaian cerita firman Tuhan itu kan kadang ada kakaknya yang lagi lupa gitu kan. Aduh, habis ini mau sampaikan apa? Tiba-tiba salah terus berhenti. Nah, di situ harus perhatikan sampai selesai. Kira-kira yang salah yang mana? Nah, habis itu Kak, kan di sini kita udah ada program baru nih Kak, yang betul, ada Kak. 3 episode baru tuh. Nah, di situ kan kita harus punya ide baru, semuanya baru. Nah, bukan cuma di bagian edit aja, semua ide-ide itu juga harus diperbarui setiap kumpul, setiap persiapan. Nah, di situ juga menurut kakak yang sulit itu adalah bagaimana kita menemukan ide-ide baru yang kreatif dan juga bisa menarik. Itu sih adik-adik. Wah, terima kasih Kak Joyce telah membagikannya bersama kita. Bukan hanya itu adik-adik, bahkan kakak-kakak di sini juga pasti meluangkan waktunya untuk dapat melayani. Karena orang kakak-kakak di sini kan juga kuliah, masih banyak tugas yang harus dikerjakan, tapi harus tetap dapat membagi waktu untuk melayani di Galeri Bible Kids. Apalagi seperti yang disaksikan Kak Joyce tadi, bahwa
dalam mengedit itu butuh waktu yang begitu panjang, begitu rumit, dan bahkan mungkin kakak-kakak yang lainnya punya kesulitannya masing-masing seperti itu adik-adik. Benar Kak Elis. Jadi Kak, sebelum 3 program yang dikasih tahu sama Kak Joyce, dulu ibadah Galeri Bible Kids tuh cuman ibadah biasa, memuji Tuhan. Terus biasanya ada drama, firman Tuhan Kak, apalagi ya Kak ya? Ayat hafalan Kak. Terus firman Tuhan pasti. Tapi kita Galeri Bible Kids puji Tuhan. Tuhan boleh tolong setiap kami, bahkan mentor kami Ibu Elis, supaya kami dapat ide baru Kak. Ide barunya ada 3 program yang baru tadi. Boleh dong kita sebutkan dong program-program dari Galeri Bible Kids. Yuk kita sama-sama yuk. Yang pertama itu ada ibadah minggu. Yang kedua itu ada GBK-pedia. Dan yang minggu ketiga itu ada Sahabat Pena. Yang keempat apa ya Kak? Yang keempat, GBK beraksi, yaitu bernyanyi dan bersaksi. Nah, seneng banget nggak adik-adik yang di rumah kalau Galeri Bible Kids itu tetap ada dengan program-program barunya yang sangat seru dan pastinya memberkati adik-adik yang di rumah, bahkan memberkati kakak-kakak semuanya yang ada di sini. Kak, tadi kan kita kakak udah sebutkan nih program-program baru dari GBK. Nah, boleh tahu nggak ini? Mungkin adik-adik mau tahu juga GBK-pedia itu apa, terus bersaksi itu apa, dan Sahabat Pena itu apa? Mungkin kakak-kakak boleh menjelaskannya. Mungkin GBK-pedia boleh deh dijelaskan oleh Kak Fide deh. Oke, kalau GBK-pedia itu adalah pendalaman Alkitab dari minggu sebelumnya. Contohnya nih, dari episode sebelumnya ada kan bercerita tentang Ayub. Nah, GBK-pedia itu mendalami lebih lagi siapa sih tokoh Ayub itu, seperti itu Kak. Oh, kalau dari GBK yang program Sahabat Pena deh, dari Kak Joyce. Nah, adik-adik, kalau Sahabat Pena itu kita punya teman yang baru, kita punya teman banyak. Dan teman-teman kita itu kita belum saling kenal, tapi kita sudah mendoakan Kak. Kita akan tahu teman-teman kita yang ada dari gereja-gereja lain, dari tempat-tempat lain. Kita berkenalan dengan mereka dan kita saling mendoakan. Benar Kak, sejauh ini kita udah punya Sahabat Pena loh adik-adik. Kalau adik-adik ikut menyaksikan Galeri Bible Kids setiap minggunya, kita sudah punya Sahabat Pena dari GMI, dari GKPA, dan pastinya akan lebih banyak lagi. Nah, kalau dari GBK beraksi, kira-kira itu seperti apa ya? Boleh dong Kak Eci jelaskan? Nah, kalau GBK beraksi itu kita menceritakan dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jadi apa yang telah kita alami, pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita saksikan buat teman-teman kita yang di luar sana. Jadi semua orang bisa tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Wah, keren sekali ya program-program GBK. Mulai dari GBK-pedia kita belajar tentang isi Alkitab. Dari Sahabat Pena kita mempunyai banyak teman, bahkan kita dapat saling mendoakan. Dan dari GBK beraksi kita dapat bersaksi bagi Tuhan. Dan dalam GBK bersaksi pun ada beberapa lagu yang tim GBK buat sendiri, dan itu merupakan kesaksian dari kakak-kakak GBK. Benar Kak, benar adik-adik yang di rumah. Bahkan kakak-kakak di sini juga punya banyak ide dan bahkan punya talenta yang bisa menciptakan lagu, buat lirik lagu yang memberkati kakak-kakaknya, dan juga pastinya dari kesaksian itulah yang akan dijadikan lagu baru adik-adik. Nah adik-adik yang di rumah, karena sekarang kita masih dalam edisi Natal, kita mau dengarkan nih kesaksian dari kakak-kakak Galeri Bible Kids. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Natal bukan karena baju
Nah, adik-adik di rumah, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita semua berdoa. Kak Kaleb akan pimpin kita dalam doa. Semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus telah menyertai kami dari awal ibadah ini hingga berakhir dengan baik. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk kesaksian-kesaksian yang telah kami dengarkan, kesaksian dari Kak Elis dan kesaksian dari tim GBK. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus berkati kami, Tuhan Yesus sertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Amin. Wah, adik-adik yang di rumah, jadi untuk adik-adik yang di rumah, jangan malu lagi untuk bersaksi, menyaksikan kebaikan yang adik-adik alami bersama dengan Tuhan kepada semua orang. Yuk adik-adik yang di rumah, kita nyanyikan lagu GBK Beraksi yuk. Teman semua, jangan kamu takut, jangan kamu malu untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Hey, 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 teman semua, jangan kamu takut, jangan kamu malu untuk nyatakan kebaikan Tuhan. Ayo teman semua, kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan. Ayo teman semua, kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan. Di GBK Beraksi. Ayo teman semua, kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan. Ayo teman semua, kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan. Di GBK Beraksi. Nah, adik-adik di rumah, gak kerasa ya, kita udah ada di penghujung acara hari ini. Jangan lupa ya, terus saksikan GBK Beraksi. Bernyanyi dan bersaksi. Dadah! Tuhan Yesus memberkati. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi
dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal.